金南进不了前五。用家底丰厚，有如此机会，他不会有事的。诸位谈论的热火朝天，只有前4名。金南进没进前5？出来了，居然被他苟活下来了。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Fearless Battle Spirit episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-29. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 28. Di minggu kemarin, ketegangan telah terjadi antara kelompok Xingnan dan juga kelompok Lin Jixiao. Xingnan yang tidak mau kedua belah pihak mengalami kerugian memberikan tantangan langsung kepada Lin Jixiao. Jadi dengan begini, mereka bisa berduel dengan adil. Pada awalnya, Lin Jixiao saatlah meremehkan kemampuan Xingnan. Sampai pada harinya, ia pun dibuat terkejut dengan betapa kuatnya Xingnan itu. Bahkan beberapa serangannya dipatahkan dengan mudah, dan pada akhirnya berakhir dengan kekalahan. Dan begini, Xingnan pun berhasil membungkam semua murid yang telah berani meremehkan dirinya. Di sisi lain, masalah harus dihadapi oleh Xiao Qingsu, karena Molly merasa tidak lama lagi dia itu akan menikah dengan Ouyang Jun. Selain itu, Molly maupun Wakil Master Istana Zhou sangat yakin Xingnan pasti akan meninggoy pada ujian ini. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kedatangan dari Gong Yang membuat beberapa murid terkejut, karena bagaimanapun ia adalah orang terkuat ketiga dari sekte. Siapa yang menduga kalau Gong Yang juga akan tertarik dengan kompetisi para murid baru. Molly yang sebelumnya mengatai-ngatai Xingnan langsung menjelaskan kalau sebelumnya mereka hanya membicarakan hal lain saja. Wakil Master Istana Zhou juga menenangkan Gong Yang, dan lebih baik dia tidak membuat tempat ini menjadi kacau. Hanya saja Wakil Master Istana Zhou tidaklah pernah mengira kalau Xingnan akan memiliki hubungan dekat dengan Gong Yang. Di sini Gong Yang meminta Xiao Qingsu untuk percaya kepada Xingnan, karena bagaimanapun dia pasti akan baik-baik saja. Xiao Qingsu tentu akan percaya kepadanya. Berhubung Molly dan Wakil Master Istana Zhou sedang membuat taruhan kepada performa Xingnan di kompetisi murid baru, jadi Gong Yang akan ikut serta. Wakil Master yang sebelumnya meremehkan Xingnan, kini malah berbalik mengatakan kalau Xingnan masih memiliki peluang untuk bertahan hidup. Molly juga membenarkan hal tersebut. Apalagi area teleportasi mengirim mereka secara acak. Jadi selama Xingnan terus bersembunyi, maka Lin Jixiao pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk bisa menangkapnya. Gong Yang tidaklah peduli dan dia mengajak mereka untuk menebak peluang Xingnan. Ia yakin kalau dia itu pasti berada di urutan 5 besar pada kompetisi tersebut. Xiao Qingsu tidaklah menyangka Gong Yang dan Xingnan yang baru kenal beberapa hari saja, akan tetapi bagaimana bisa Gong Yang begitu percaya kepada Xingnan. Berhubung kedua orang ini meremehkan Xingnan, jadi Gong Yang meminta mereka untuk menerima tantangannya. Jika mereka tidak berani, maka ia meminta mereka berdua untuk meminta maaf atas apa yang telah mereka katakan mengenai Xingnan. Wakil Master setuju dan akan ikut bertaruh. Ia akan memberikan 10.000 pil Rajau. Tidak hanya ia saja, namun beberapa bawahannya juga ikut bertaruh dan menggunakan ribuan pil Rajau. Molly yang percaya diri Xingnan akan gagal juga ikut bertaruh 5.000 pil Rajau. Gong Yang menanyakan kepada Qiansu apakah ia akan ikut serta dalam ujian ini, karena bagaimanapun ini adalah kesempatan langka untuk mendapatkan pil Rajau dengan sangat mudah. Tentu Xiao Qingsu akan bertaruh kalau Xingnan itu akan bertahan dan juga akan masuk ke dalam 5 besar kompetisi ini. Xiao Qiansu akan mempercayakan semuanya kepada Xingnan, hanya saja semua pil inilah yang dirinya miliki. Dan begini, taruhannya menganggap Xingnan tidak akan bisa masuk ke daftar 5 besar adalah 55.000 pil. Gong Yang pun memberikan 51.000 pilnya untuk kemenangan Xingnan, dan total miliknya dan juga milik Xiao Qingsu jadi totalnya adalah 55.000 pil. Tentu para murid terkejut karena taruhan yang Gong Yang berikan sangatlah banyak. Sepertinya Gong Yang memang sangatlah kaya. 金南进不了前5，用家底丰厚，有如此机会，轻。这已经是我全部的弹药。那我就出51000枚。
Sesaat kemudian, susunan teleportasi pun mulai terlihat. Di sini Molly yakin betul kalau 51.000 pil itu pasti bukanlah jumlah yang sedikit bagi Gongyang. Bawahan dari Wakil Master juga menganggap kalau taruhan yang mereka berikan masih terlalu sedikit. Seharusnya mereka menaikkannya lagi karena yakin Xingnan akan gagal total dalam ujian itu. Tapi tidak ada satupun keraguan dari Gongyang. Sesaat kemudian, para murid pun mulai berkeluaran dari susunan teleportasi. Awalnya Xingnan belumlah muncul, yang membuat beberapa orang yakin dia telah gagal. Hingga akhirnya ia pun menampakkan wujudnya di hadapan semua orang. Tentu ini membuat mereka sangatlah terkejut karena bagaimana bisa Xingnan selamat dari sayembara yang dilakukan oleh Lin Jixiao. Wakil Master menenangkan para bawahannya karena taruhan yang mereka lakukan apakah Xingnan bisa memasuki peringkat 5 besar atau tidak. Untuk Molly sendiri kebingungan karena tidak kunjung melihat batang hidung dari Lin Jixiao. Karena yang muncul hanyalah Xiao Yunhe dan Duan Muyang saja. Molly pun menanyakan kepada mereka mengenai keberadaan dari Xiao Yun dan Lin Jixiao. Karena sulit untuk menjelaskan semua itu, Molly tentu menjadi panik. Karena sebenarnya apa yang telah terjadi kepada Lin Jixiao. Akhirnya Molly mengetahui kalau dantian medik Lin Jixiao telah rusak yang mengakibatkan dirinya tidak sadarkan diri. Semua ini sama sekali tidak bisa dipercayai oleh Molly maupun Wakil Master. Begitu juga dengan Gongyang. Karena bagaimana bisa seorang murid Rana Xiantian dikalahkan dengan mudah. Ia menduga kalau semua ini pasti adalah ulah Xingnan. Untuk Molly sendiri menduga kalau semua itu pasti adalah ulah dari Huang Long. Ia kesal karena mereka itu hanya melakukan kompetisi saja, namun mengapa Huang Long malah berniat untuk menghabisi Lin Jixiao. Bagi Huang Long, Lin Jixiao pantas untuk mendapatkan semua itu. Bahkan ia sendiri sangat berniat untuk menghabisinya. Sesaat kemudian, Susian pun datang. Wakil Master memintanya untuk melaporkan hasil dari kompetisi kali ini. Bagi Susian, ini adalah kompetisi terhebat yang pernah dirinya lihat. Molly pun memintanya untuk mengatakan hasil dari Xingnan, karena dia yakin dia itu tidaklah bisa masuk ke daftar 5 besar. Susian memberitahu kalau hanya 4 orang saja yang memperoleh token Xianglong. Jadi tidak ada 5 besar, melainkan 4 besar saja. Yang berada di peringkat 4 dan 3 adalah Xiaolong dan Chuyun. Untuk posisi kedua adalah Huang Long dengan 3 token. Sedangkan untuk tempat pertama pasti akan membuat semua orang terkejut. Mereka tidaklah sabar untuk mendengarkan hasilnya. Jadi Susian memberitahu kalau tempat pertama dimiliki oleh Xingnan. Molly maupun Wakil Master benar-benar tidaklah percaya. Untuk Xiao Qingsu sendiri menjadi terharu karena Xingnan berhasil menjadi yang pertama. Bahkan dia itu mampu mengumpulkan token Xianglong sebanyak 35 buah. Selain itu, dalam kompetisi di hutan bambu lembah Luncian, Xingnan mampu membuat sejarah sekte dan berhasil menaiki anak tangga 1000. Ketika Molly panik mendengar hal tersebut, berbeda dengan Gongyang yang justru menjadi sangat senang karena Xingnan memang satlah berbakat. Ia pun mengucapkan selamat kepada semua orang karena kini sekte mereka kembali menemukan murid yang berbakat. Wakil Master dan para bawahnya hanya bisa terdiam saja. Untuk Molly sendiri juga tidaklah percaya. Ia masih penasaran bagaimana bisa Lin Jixiao dikalahkan dan mengapa Xingnan menjadi yang pertama. Ia meminta Susian untuk berkata jujur sebenarnya siapa yang telah melukai Lin Jixiao dengan serius. Susian menenangkannya karena ia juga akan memberitahukan hal tersebut kepada semua orang. Tapi Xingnan meminta Susian untuk tidak perlu repot-repot, karena dialah yang akan memberitahukan semuanya. Dan percaya diri, Xingnan pun mengatakan kalau Lin Jixiao sangatlah lemah. Xingnan memberitahu semua orang kalau Lin Jixiao itu dirinya kalahkan hanya dalam 1 kali serangan saja. Apa yang dia katakan membuat Molly kesal. Selain itu, dirinya sama sekali tidak percaya kepada Xingnan. Karena bagaimanapun, kultivasinya jauh berada di bawah Lin Jixiao. Di sini, Susian menjelaskan mengenai apa yang terjadi sebenarnya. Jadi, ketika Xingnan berhasil menyelesaikan kompetisi di hutan bambu, ia berhasil menjadi pemenangnya. Akan tetapi, Lin Jixiao sama sekali tidak terima dan ingin mengambil tindakan untuk merebut token Xinglongnya. Xingnan tentu tidak diam saja dan memberikan perlawanan. Jadi, pertarungan pun sempat terjadi di antara mereka. Namun, siapa sangka kalau yang menang adalah Xingnan. Susian tidaklah mengada-ngada karena semua murid baru adalah saksinya.
Molly seharusnya tidaklah meremehkan Xingnan. Ia tidak menyangka kalau Xingnan itu akan memiliki kekuatan seperti ini. Ia pun memberikan taruhannya dan berjanji untuk tidak melupakan dendam ini. Gongyang mengambil pil Martial King-nya. Selain itu, ia meminta wakil Master Zhao dan para bawahannya untuk menyerahkan juga pil Martial King yang telah mereka taruhkan. Dengan perasaan yang kesal sekaligus sedih, mereka pun memberikan pil ini kepada Gongyang. Mereka agak menyayangkan karena pil Martial King sangatlah sulit untuk dikumpulkan. Dan begini Gongyang benar-benar panen besar. Tidak lupa, ia pun berterima kasih banyak kepada Xingnan karena berkatnya lah ia bisa mendapatkan begitu banyak pil Martial King. Xingnan agak kesal karena Gongyang malah menjadikan dirinya sebagai sapi perah. Berhubung kompetisi sudah selesai, jadi wakil master segera memberikan hadiah kepada para murid yang telah mendapatkan posisi tertinggi. Untuk Xingnan sendiri mendapatkan pil Xiantian 9 putaran yang mampu membantunya meningkatkan kultivasi dengan sangat cepat. Selain itu, Xingnan juga telah berhasil melangkah ke tangga 1000, sekaligus membuat sejarah sekte. Atas prestasi yang Xingnan tunjukkan, ia akan dihadiahi 10.000 pil Xiantian. Kini giliran Xingnan lah yang panen besar, karena ia telah mendapatkan begitu banyak pil Xiantian dalam waktu bersamaan. Wakil Master Zhao pun mengumumkan kalau kompetisi telah berakhir. Nanti akan ada para tetua yang akan membawa mereka pergi ke puncak halaman kanan gerbang luar. Di sanalah mereka akan tinggal. Xingnan benar-benar senang karena ia kaya mendadak. Di sini Xiao Qingsu penasaran selama di kompetisi itu apa saja yang telah Xingnan alami di dalam sana. Namun sebelum itu Gongyang mengajak mereka untuk pergi karena ini bukanlah tempat yang nyaman untuk saling berbicara. Alhasil Xingnan dan yang lainnya pun mulai pergi. Di sini terdengar kalau Xiaolang sedang menceritakan tentang petualangan hebat yang dialami oleh Xingnan. Ia benar-benar terpukau dan kemampuan yang Xingnan miliki. Apalagi ketika pertarungan terakhirnya dengan Lin Jixiao. Kala itu Xingnan berhasil membuat semua orang terpukau dengan kehebatannya. Chuyun membenarkan apa yang dikatakannya, karena dia juga telah menyaksikan semua itu. Xiaolong memberitahu kakaknya kalau Xingnan sebenarnya sudah mampu melewati rekor yang dibuat oleh Lin Jixiao. Namun dia sama sekali tidak menyerah dan membuat rekor yang baru. Semua itu sepertinya dilakukan untuk kakaknya. Xiao Qingsu pun berterima kasih banyak atas perjuangan yang Xingnan lakukan. Xingnan memintanya untuk tidak bersikap seperti itu, karena yang seharusnya berterima kasih adalah dirinya dan bukanlah Xiao Qingsu. Ia mengingatkan mengenai kejadian di kota Lingshui. Jika Xiao Qingsu tidak bersikap adil, maka dia yakin saat itu keluarga Xin mungkin telah mengalami bencana besar, dan juga membuat dirinya tidak bisa sampai kemari. Selain itu, dia beranggapan kalau semua ini adalah sebuah takdir. Jadi selama ia memiliki kesempatan untuk menantang rekor tersebut, maka akan dirinya lakukan. 姐，南哥当时以秦家获益，给了我挑战记录的机会。 Setelah menyelesaikan pembicaraan mereka, di sini Gongyang pun akan menunjukkan rasa terima kasihnya. Tujuan ia membawa mereka kemari adalah untuk membagi pil Martial King. Ia memberikan 4.000 pil Martial King kepada Xiao Qingsu, karena ia memberikan taruhan segitu. Sedangkan untuk Xingnan akan dirinya berikan lebih banyak. Karena alasan ia bisa memenangi taruhan itu tentu tidak lepas berkat kontribusi besar Xingnan. 30.000 pil Martial King dirinya rasa sudah cukup untuk Xingnan miliki. Semua ini membuat Xingnan begitu senang karena 30.000 pil Martial King maka sama saja dengan 300 pil Xiantian. Hanya saja Xingnan beranggapan kalau pemberian Gongyang terlalu berlebihan. Selain itu dan ranahnya sekarang, maka dirinya masih belum bisa menggunakan pil Martial King. Jadi Xingnan berencana untuk membagikan semua ini kepada rekan-rekannya. Berhubung Xingnan tidak mau, jadi Chuyun pun meminta Gongyang untuk memberikan sedikit kepadanya. Gongyang tentu akan menyetujui permintaan Xingnan. Ia pun memberikan bagian kepada Chuyun dan juga Xiaolang. Untuk sementara, ia meminta Xingnan untuk menyimpan pil Martial King, karena semua itu sangatlah berguna sebagai alat tukar-menukar di sekte ini. Xiaolang dan Chuyun tidak bisa menyembunyikan rasa senang mereka. Setelah memberikan semua bagiannya, Gongyang pun pamit pergi karena dirinya masih harus menyelesaikan beberapa urusan. Ia pun pergi bersama dengan Chuyun. Xiaolang yang ingin kakaknya berdua dengan Xingnan memberitahu kalau dirinya juga masih memiliki urusan. Maka karena itulah ia pun pergi, yang membuat Xingnan dan juga Xiao Qingsu akhirnya memiliki waktu berduaan. 你们慢慢聊。那个我也有。
Kecanggungan pun sempat terjadi di antara mereka. Bahkan suasana juga sempat hening untuk sementara waktu. Hingga Xingnan memberitahu kalau ia belum menggunakan manik perisai bumi pemberian Xiao Qingsu. Ia berencana untuk mengembalikannya. Tapi Xiao Qingsu memintanya untuk terus menyimpan hal tersebut. Karena dia yakin kalau suatu hari nanti harta ini pasti akan berguna. Seketika saja, Xiao Qingsu ingin Xingnan mengatakan seberapa banyak rahasia yang dia miliki. Xingnan tidak tahu apa yang dia katakan. Yang tentu saja, Xingnan masih ingin merahasiakan semua itu dari siapapun. Berhubung tidak ada lagi yang mau mereka bicarakan, Xiao Qingsu pun ingin pergi. Karena ia telah menerima sebuah misi, jadi harus meninggalkan sekte untuk sementara waktu. Ia meminta Xingnan untuk tidak perlu khawatir karena tempat ini memiliki sebuah penghalang. Jadi dia itu bisa berlatih dengan tenang. Sebelum Xiao Qingsu pergi, ia memberitahu Xingnan kalau dirinya akan menunggunya di pintu dalam. Xingnan merasa kalau sifat mereka agak aneh, tapi dia tidak ingin terlalu memikirkan hal tersebut dan lebih memfokuskan dirinya agar bisa berlatih dengan cepat. Ia pun mulai melakukan penyerapan kepada pil Xiantian. Setelah semua itu, kita dibawa ke tempat Ouyang Jun tinggal. Di sana, Molly telah memberitahu mengenai apa saja yang telah dilakukan oleh Xingnan. Selain mengalahkan Niji Xiao, ia juga membuat wakil master Istana Zhou tidak berkutik. Molly juga meminta maaf karena mereka tidak punya pilihan lain selain menganggap Xingnan sebagai pemenang kompetisi. Ouyang Jun memintanya untuk tidak perlu khawatir. Ia akan memastikan Xiao Qingsu tidak akan bisa lepas dari tangannya. Molly penasaran mengenai apa yang harus dirinya lakukan, karena Gongyang memberikan perlindungan kepada Xingnan. Tanpa dia katakan, Ouyang Jun juga sudah tahu akan hal tersebut. Jadi dirinya berencana menggunakan cara lain, yakni ketika mereka menjalankan misi di luar sekte, karena sejugalah mereka akan bertindak. Dan begini mereka tidak perlu mengotori tangan hanya untuk masalah seperti itu. Maksud dari perkataan Ouyang Jun adalah Xingnan telah berani menentang keluarga Nanggong. Jadi tentu saja mereka tidak akan berdiam diri saja. Xinol kembali ke tempat Xingnan, yang mana terlihat di sana sudah ada Bai Heng yang sudah menunggunya. Di saat Xingnan keluar dari kediamannya, Bai Heng pun segera menyambutnya. Ia tahu kalau Xingnan sedang minum teh di sini, jadi karena itulah dirinya datang kemari. Setelah itu, sekte telah mengeluarkan satu halaman untuk diberikan kepada Xingnan. Jadi dirinya akan membawa Xingnan untuk melihat hal tersebut. Xingnan berterima kasih kepada Bai Heng dan memberikan apa yang dia inginkan. Selain itu, Bai Heng juga tahu kalau pedang Xingnan telah patah pada kompetisi sebelumnya. Jadi dia berencana untuk membawanya ke sebuah lelang di Istana Yibou. Hal itu berhasil menarik perhatian Xingnan, jadi dirinya akan pergi ke sana untuk melihat hal-hal yang sangat menarik. Di sini kita dibawa ke sebuah tempat yang mana Xingnan diberitahu oleh Bai Heng kalau inilah Istana Yibou. Tempat ini memiliki total 3 lantai. Lantai paling atas merupakan sebuah hutang, tempat di mana beberapa harta karun berkualitas tinggi diperbaiki. Lalu kedua merupakan tempat berbagai senjata dan teknik yang berharga. Sedangkan tingkat 1 merupakan tempat leluasa bagi para murid untuk menjual hartanya. Untuk acara lelang sendiri akan diadakan di ruang tengah. Baru saja tiba di lantai 1, Xingnan sudah diperlihatkan dan begitu banyak pedagang yang menjual berbagai teknik dan juga senjata. Di Istana Yibou, para pembeli tidak perlu khawatir, karena barang-barang yang para murid jual bukanlah barang palsu. Xingnan pun tertarik untuk melihat barang-barang yang ada di sana. Demi bisa mencari barang yang berharga sekaligus menarik, Xingnan pun menggunakan kemampuannya. Sayang sekali di lapak pedagang itu, Xingnan tidak menemukan hal yang menarik. Bagi Xingnan, semua barang yang dijual oleh para murid tampaknya adalah hal yang biasa saja. Namun Bai Heng yakin kalau pasti ada barang yang bagus, tapi semua itu tergantung lagi pada keberuntungan yang Xingnan miliki. Di sini Xingnan pun melihat beberapa senjata yang harganya sendiri terlalu mahal. Jadi Xingnan pun hanya bisa menghela napas saja. Hingga ia pun tertarik dengan lapak salah satu pedagang. Namun Xingnan dilarang untuk menyentuhnya jika tidak membeli barang tersebut. Alhasil ia pun hanya bisa melihat saja. Di dalam guci itu terdapat sebuah akar spiritual. Dia yang merasa tertarik dengan hal tersebut berencana untuk membelinya dengan pil Martial King.
Baihang langsung terkejut karena dia menganggap sebotol anggur itu terlalu mahal, yang seakan-akan pria itu ingin merampok mereka. Penjual ini tidak terlalu peduli, jadi pada akhirnya Xingnan pun memberikan 1000 pil Martial King untuk hal itu. Baihang begitu penasaran mengapa Xingnan mau membeli barang ini, padahal ia juga memilikinya. Ternyata Xingnan itu hanya iseng saja, namun keisengan itu telah menghabiskan 1000 pil Martial King atau setara dengan 10.000 pil Xiantian. 钱，就你这下凡的料件，我买了，这1万枚新天丹。 Setelah puas melihat kesana kemari, Xingnan dan juga Baihang akan memasuki ruangan tengah. Namun sebelum itu mereka diminta untuk mengeluarkan token. Baihang pun memperkenalkan Xingnan sebagai peringkat 1 dalam kompetisi Pulau Wanxiang. Jadi saat ini tokennya masih sedang diproses. Baihang merasa ia bisa menggunakan tokennya untuk membawa Xingnan masuk. Ia bahkan memberikan sedikit sogokan kepada pria itu. Akan tetapi semua ini sia-sia saja. Alhasil Xingnan pun mengeluarkan token yang sempat diberikan oleh Outsan. Melihat hal itu seketika saja membuat dirinya terkejut. Penjaga ini pun langsung ramah kepadanya. Berdasarkan aturan Yibao, Xingnan yang membawa token itu bisa memilih 3 buah harta secara gratis di lelang ini tanpa takut diambil oleh pihak lain. Xingnan berterima kasih atas penjelasan penjaga itu. Ia dan juga Baihang pun memasuki ruangan tengah. Baihang merasa kalau keputusannya mengikuti Xingnan adalah pilihan yang tepat. Bahkan dia memiliki sebuah token yang bisa membuat para penjaga itu memberikan hormat kepadanya. Hanya saja kesenangan ini terganggu ketika mendengar nama Nang Gongcheng. Ia merupakan peringkat pertama di halaman kanan. Sebagai seorang alkemis tingkat tinggi, tidak ada orang yang berani untuk berebut pil darinya. Xingnan pun tertarik kepadanya dan langsung saja melakukan pemeriksaan. Nang Gongcheng ini ternyata memiliki rok senjata kelas 9 tingkat kuning. Dan dalam keadaan kesatuan yang sempurna antara manusia dan senjata. Untuk kultivasinya sendiri, dia itu sudah mencapai setengah langkah Xiantian. Mungkin dia ini lebih baik dari Lin Jixiao. Kedatangan mereka kemari ternyata adalah untuk mencari keberadaan Xingnan. Orang-orang pun menyingkir dan memperlihatkan Xingnan kepada mereka. Pada akhirnya, Nang Gongcheng pun tahu kalau pria di hadapannya adalah Xingnan. Tapi dia ini ingin memastikan hal itu dulu. Xingnan pun membenarkan hal tersebut. Ternyata keluarga Nanggong dan juga Lin sudah berteman dalam waktu yang lama. Mungkin Xingnan akan dalam masalah karena ia telah mengalahkan Lin Jixiao. Sepertinya itu akan terjadi karena Nang Gongcheng tahu betul kalau Xingnan lah yang telah mengalahkan Lin Jixiao. Selain itu Lin Jixiao telah melakukan perburuan kepada Xingnan. Tapi siapa yang mengira kalau Lin Jixiao malah dikalahkan oleh Xingnan dan harus menerima luka yang cukup parah. Tujuan Nang Gongcheng kemari adalah untuk mengingatkan Xingnan untuk tidak sombong dulu, karena dia akan memberikannya pelajaran. Cukup wajar orang-orang ini berhati karena keluarga Nanggong bukanlah keluarga yang bisa disinggung. Namun entah bagaimana Xingnan bisa berurusan dengan mereka. Orang-orang pun berpikir kalau Nang Gongcheng ingin mengalahkan Xingnan. Baihang meminta Xingnan untuk berhati-hati sebab Nang Gongcheng itu telah dihormati oleh para tetua di sekte luar. Lebih baik mereka menghindari masalah dan menundukkan kepala mereka kepadanya. Namun Xingnan sama sekali tidak mau dan memilih untuk tetap berada di pelelangan, karena sepertinya ia itu akan bersaing dengan Nang Gongcheng. Sesaat kemudian seorang tetua pun tiba dan secara resmi memulai acara pelelangan. Barang pertama yang akan mereka jual dikenal sebagai salah satu dari 3 harta karun. Ini merupakan bunga 7 warna. Tanaman ini dapat meningkatkan peluang mereka untuk bisa melakukan penerobosan karena Xiantian sebesar 30%. Efek pengobatannya sendiri 3 kali lipat dari teratai emas dengan 3 kelopak. Harta ini diawali dengan harga 5.000 keping pil Xiantian. Berhubung tanaman ini dapat membantu penerobosan, jadi tentu saja beberapa orang pun segera memberikan penawaran. Harga pun terus naik bahkan sampai menyentuh ke harga 15.000 pil Xiantian. Baihang merasa ini adalah kesempatan yang bagus untuk Xingnan, karena saat ini dia telah berada di ranah body tempering tingkat 9. Jika dia berhasil mendapatkan tanaman itu, maka ini akan dapat membantunya naik ke ranah Xiantian. Xingnan pun menaikkan harganya menjadi 20.000 pil Xiantian. Awalnya orang-orang itu tidak tahu siapa dia, hingga pada akhirnya mereka sadar kalau Xingnan adalah murid baru.
Beberapa orang pun kesal karena Xingnan berani memberikan penawaran. Tapi semua orang langsung terdiam ketika Nang Gongcheng menaikkan penawaran sampai 50.000 pil Xiantian. Nang Gongcheng dan Sopan meminta orang-orang di sini untuk memberikan bunga itu kepadanya. Jadi karena itulah dia menaikkan harga sampai segitu. Harga yang diberikan oleh Nang Gongcheng itu benar-benar membuat semua orang terdiam. Karena 50.000 pil Xiantian bukanlah jumlah sedikit. Sepertinya Nang Gongcheng ini sangatlah kaya. Selain itu, alasan yang dia berikan pun dapat diterima dengan baik oleh mereka. Pandangan mereka pun sangat berbeda terhadap Xingnan, yang seakan-akan ia tidak akan bisa dibandingkan dengan Nang Gongcheng. Jadi seharusnya bunga itu diberikan saja kepada Nang Gongcheng. Tapi beberapa orang berpikir kalau Nang Gongcheng ini sengaja untuk menekan Xingnan, karena bagaimanapun dia itu sudah berada di tahap awal Xiantian. Tetua ini akan segera mengetuk paluh jika tidak ada yang berani memberikan tawaran. Sebab dalam gitu maka bunga 7 warna akan dia berikan kepada Nang Gongcheng. Namun Xingnan tidak tinggal diam saja dan akan memberikan penawaran lagi. Ini sempat membuat Nang Gongcheng terkejut. Tapi tetua itu menyayangkan karena Xingnan sudah terlambat memberikan penawaran. Jadi bunga 7 warna ini sudah menjadi milik Nang Gongcheng. Tapi Xingnan masih belum mendengar suara palu diketukkan. Jadi dirinya masih memiliki kesempatan dan lelang ini belumlah berakhir. Tetua itu malah menjadi kesal karena jika Xingnan ingin bersaing, maka dia itu harus mengeluarkan pil lebih banyak lagi. Nang Gongcheng akan meladeni Xingnan. Ia tidak mempermasalahkan jika Xingnan mau bersaing dengannya. Selain itu, ia penasaran seberapa banyak Xingnan mau memberikan penawaran. Xingnan tidak akan mengeluarkan pil lagi. Selain itu, untuk apa juga dia bersaing dengan Nang Gongcheng? Hanya saja Nang Gongcheng itu harus menghormati dirinya karena dialah yang akan mendapatkan bunga tersebut. Xingnan menjamin kalau bunga ini akan menjadi miliknya. Nang Gongcheng hanya bisa tertawa karena dia yakin Xingnan tidak akan bisa bersaing dengannya. Jadi lebih baik dia itu tidak menimbulkan masalah apapun di sini. Nang Gongcheng pun meminta Tuan Zheng untuk mengusir Xingnan dari istana Yibao, karena ia bisa saja membuat kekacauan. Tuan Zheng sepertinya setuju dengan apa yang dia katakan. Namun dia langsung diberitahu oleh penjaga kalau Xingnan memiliki token yang dimiliki oleh para tetua. Alhasil tanpa pikir panjang, Tuan Zheng pun memberikan bunga 7 warna kepada Xingnan. Hal ini pun membuat semua orang penasaran dengan apa yang terjadi. Sedangkan Xingnan hanya santuy-santuy saja. 就是属于我的，并未听见落锤之声，那就不要在这里捣乱。好。 Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir pada minggu depan. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.